bersama gua Rubah Jingga kembali lagi. Dan pada kesempatan kali ini gua bakal bahas tentang tier list Astromon bintang 5. Dan pada episode yang pertama gua bakal bahas tentang dua Astromon, yaitu Persephone dan Arthur. Dan kelima elemen dari kedua Astromon ini kira-kira masuk ke tier yang mana, dan kalian pasti punya dong dari salah duanya kedua Astromon ini. Dan langsung aja kita bakal bahas. Sebelumnya disclaimer, kalau gue bikin tier list ini berdasarkan pengalaman gue bermain selama kurang lebih 8 tahun, dan banyaknya hero atau Astromon ini bertebaran di berbagai dungeon seperti di Astromon League atau di Champion League atau di Region Defense, Dimensional Defense, dan lain-lain. Dan langsung aja gue bakal review yang pertama. Nah, untuk reviewnya atau kita naruh dia di tier yang mana, kita perlu lihat dulu dari skillnya dia. Yang pertama dari Persephone yang tipe Fire. Untuk tipe Fire ini, kalau dia sampai di evolution ketiga berarti dia cuma punya normal skill dan active skill, yang masing-masing dia itu ngasih efek sub. Nah, untuk evo ketiganya gue masih taruh dia di tier B. Dan untuk ultimate skillnya dia bakal dapetin yang namanya resistant down sebesar 20% chance-nya. Dan ini bakal menunjang banget sih skill dari skill 1 dan skill aktifnya. Nah, untuk Persephone ini gue taruh dia di tier B karena mungkin untuk saat ini kalian opsinya itu banyak yang lebih murah lah untuk daripada kalian nge-up siapa ya ini Persephone sampai ke Ultimate Evolution, karena modelnya itu banyak banget untuk bisa nge-up dia ke Ultimate Evolution. Sedangkan untuk hero-hero sub itu udah cukup di bintang 4. Nah, untuk sub ini sebenarnya kita pakai dia di kayak Void untuk Dark atau Fire itu bisa di sub. Terus untuk Tower Fire atau Dimensional Rift yang Wood itu juga bisa di sub. Cuman kalau menurut gua sih terlalu mubazir untuk kalian bikin Ultimate Evolution Persephone ini. Jadi untuk Ultimate Evolution dari Persephone yang Fire, gue taruh dia di tier list yang tier B, karena tadi sudah gue jelaskan karena dia masih banyak hero-hero yang lebih murah alternatifnya, seperti Loki Fire itu bisa gantiin dia untuk di tempat-tempat seperti Golem dan bla bla blanya itu yang butuh hero sub. Kemudian yang kedua itu adalah Persephone yang tipe Water. Untuk tipe airnya ini, kalau kalian sampai di evolusi ketiga atau evolusi kedua juga, nah dia itu gue taruh dia di rank tier list yang B sih kalau pengalaman gue pribadi ya, karena dia masih nanggung dalam segi skillnya. Jadi skillnya dia adrenalin dan petrification atau jadiin batu, dia 80% ini cuma satu turn aja. Cuman kalau dia sampai di Ultimate Evolution, dia bakal dapetin pasif aggression HP, atau setelah dia HP-nya hilang setengah atau di bawah dari 50%, attack-nya dia akan proporsional dari maksimum HP yang dia punya. Dan ini itu lumayan ngeselin banget di defense Astromon League atau di defense PvP. Dan ini gue taruh dia di tier list yang S, karena gue sering banget nemu dia di defense PvP itu dia lagi kan, sering banget, karena susah untuk lawan dia kalau dia dijadiin defense gitu, karena pasti HP-nya tebel banget. Dan kita perlu setidaknya Astromon yang CS kali, yang Counter Strike, untuk bisa ngebunuh si Persephone ini. Dan yang ketiga adalah Persephone yang tipe Wood.
Nah, untuk tipe wood ini kurang lebihnya sama dia seperti tipe fire, cuman mungkin di sini agak beda di skill aktif skillnya yaitu attack down. Cuman untuk peruntukannya sama dia untuk misalnya dimension yang wood kayak gitu, yang perlu hero-hero yang bisa di sub gitu. Untuk nah kalau dia sih sama sih ya, gue taruh dia di tier B bareng si Persephone yang fire. Jadi masih ada hero-hero bintang 4 yang bisa gantiin fungsi dari si Persephone ini. Jadi kalau gue rekomendasikan mungkin Persephone ini cukup di Evo 2 aja yang fire untuk kalian bantu-bantu di newbie ya khususnya. Dan selanjutnya mungkin dia bagusnya buat tumbal-tumbal Persephone yang lainnya. Dan yang keempat adalah Persephone yang tipe light atau tipe cahaya. Untuk tipe cahaya ini kalau dia di evolusi ketiga, gue sebenarnya taruh dia di tier B. Karena kenapa ya? Kalau tier di evolusi ketiga mungkin statusnya masih nanggung dia, dan untuk skillnya sih sebenarnya bagus ya, moral boss 20% ke aliens ke teman-teman juga. Cuman shocknya ini yang agak nanggung, dia persentasenya agak kecil sih 60%. Kalau mungkin nanti Smart Study bakal ngebuff dia jadi 80%, mungkin dia bisa naik ke tier A kali ya. Cuman kalau dia sampai ke Ultimate Evolution, dia bakal dapetin yang namanya Purification. Jadi dia bakal punya pasif, kalau diserang dia bakal ada 25% chance untuk dia memulihkan diri dia dari negatif effect. Nah, itu bagus banget untuk defense PvP atau defense Astromon League. Nah, dan dia gua taruh di rank atau di tier yang S karena sering banget defense PvP itu pakai dia Persephone yang like. Ini bagus banget buat defense. Jadi kalau misalnya tim attack kita nggak punya cukup resisten, bakal kena si shock dari ini dia. Dan yang terakhir, Queen of Persephone atau Persephone yang paling bagus adalah Persephone yang tipe dark. Untuk di evolusi ketiganya aja dia gue taruh mungkin di tier A kali ya. Itu juga udah bagus, cuman statusnya mungkin masih agak nanggung kalau dia evolusi ketiga. Dan ketika dia Ultimate Evolution, nah ini dia bakal dapetin pasif Undying Volition, apalah ini, Volition. Nah, dia ini bakal ketika HP-nya atau darahnya 35% atau di bawah itu, dia bakal dapetin buff ini selama 4 turn. Dan ketika dapat buff ini dia nggak bisa mati, walaupun udah pakai puntur, pakai attack yang wow banget, dia tetap gak bakal bisa mati. Dan caranya untuk membunuh dia ya jangan sampai dia ulti sih, karena kalau kalian nemu dia biasanya dia bakal ditaruh di Astromon League yang line kedua atau defense yang line kedua. Ketika kalian ngebunuh salah satu monster musuh, dia bakal muncul atau di backline-nya. Nah, ini biasanya kalau misalnya di champion dia sering banget di backline itu dan langsung full SP-nya, dan dia bakal sakit banget si predatornya ini. Apalagi mungkin kalau full book itu lebih sakit banget. Makanya kalau ketemu dia, usahain dia yang dibunuh di awal. Dan kalau kalian punya Persephone ini, itu bagus banget buat di segala macam medan. Apalagi kalau kalian pakai Gemsipon, nah dia bakal terus-terusan bisa ulti. Dia bisa dipakai buat farming atau buat champion attack atau champion league yang attack. Dia juga bisa dipakai di Rift of Chaos, yaitu yang di world boss itu. Di mapnya bakal gede banget di situ juga. Jadi kalau kalian punya ini ya beruntunglah kalian, dan kalau bisa sampai Ultimate Evolution dan pakai gemsnya Shipon gitu udah paling settingan bagus banget buat dia. Dan untuk ininya kalian bisa kasih dia CR attack
Atau kalian kalau mau lebih wah lagi bisa kasih CD attack atau triple attack buat si Persipon ini, tapi pakai sipon ya. Oke, dan ini gue udah pasti ini kalau ada di atasnya lagi, gue taruh di atasnya lagi. Ini udah pasti es. Sering banget dipakai di PvP. Oke. Dan untuk Astromon yang kedua yaitu Arthur. Arthur ini ada 5 elemen dan kita bakal bahas kelima elemen ini dia masuk ke tier yang mana. Yang pertama kita bakal bahas tentang Arthur yang Fire. Arthur Fire ini dia kalau misalnya cuman sampai evolusi ketiga, gue mungkin bisa taruh dia di tier B, tetap di tier B sih, karena mungkin stunnya cuman satu turn dan defendernya juga agak sedikit kurang 10%, dia 80% itu udah bagus sebenarnya. Dan untuk pasifnya ketika dia dapat ultimate skill, dan ini juga sebenarnya masih gue agak kurang suka sama dia, cuman ininya kepake sih ketika dia ngetek tipe water, seolah-olah dia itu tipenya wood lah, pokoknya kasarnya gitu. Nah jadi si musuhnya seolah-olah di attack sama Arthur yang tipe wood gitu, dan attacknya bakal lebih sakit ke si tipe water. Cuman gue masih agak aneh sama skillnya, gue masih kurang suka. Jadi gue, dan jarang juga sih sebenarnya gue nemuin dia buat attack PvP atau apa, jadi mungkin gue bakal taruh dia di rank A. Jadi ya masih di antara B dan S lah, dia nggak jelek-jelek banget. Buat kalian yang pemula boleh untuk ngebuild dia, tapi kayaknya cukup untuk evolusi ketiga aja. Kalau kalian punya lebih trinketnya bisa kalian cari di Apex ini, bolehlah buat kalian ke apa sih namanya ultimate evolutionnya. Dia masih gue taruh di rank tier yang A. Dan untuk yang kedua itu yang tipe water. Nah tipe water ini sebenarnya kalian dapat gratis di awal permainan, ya nggak sih, kalau nggak salah tuh dapat dia gratis. Dan dia sebenarnya untuk di awal permainan bagus untuk farming. Cuman karena sekarang udah modelan ada Draka, terus udah dapet Kyura, jadi kayaknya Draka aja cukup gitu. Jadi dia mungkin sudah habis masanya, dan dia mungkin istilahnya dia turun tier lah, karena udah nggak ngikutin patch yang terbaru. Kalau mungkin kalian zaman dulu belum ada Draka buat farming, dia bagus untuk farming karena dia moral bossnya itu 100% chance buat nambahin SP dia sebanyak 50%. Jadi di turn kedua kalian bisa ulti, lebih cepat ulti, lebih gampang untuk clear maps, dan ya begitulah. Cuman takedownnya lagi-lagi dia agak kurang 10% aja gitu. Dan tapi dia 3 turn sih. Cuman dan untuk ultimate skillnya juga terlalu banyak embel-embel, jadi dia attacking enemy bakal ada chance buat 25% ngestun kalau dia si enemy-nya itu ada lambang ininya. Jadi kalau nggak ada lambang ininya ya nggak bisa di stun sama dia. Jadi terlalu banyak embel-embelnya untuk si pasifnya ultimate evolution ini tuh aktif. Jadi gue ini sebenarnya buat makanan aja buat Evo 3 nya yang Fire gitu. Jadi gue masih taruh dia di rank B, karena untuk rank C dan rank D itu nggak gue taruhin Astromon yang dia bisa ultimate evolution sih. Kalau udah ultimate evolution dipastikan dia base statusnya itu lebih baik, jadi nggak mungkin gue taruh di C ataupun di D. Dan kemudian yang ketiga adalah tipe wood. Untuk tipe wood ini dia bagusnya untuk apa ya? Jadi dia yang pertama HP sipon. Jadi dia bakalan mulihin HP dia berdasarkan banyaknya berdasarkan gedenya attack dia sih. Dia ngasih damage-nya gede ya dapat SP-nya gede gitu. Kayak ya apa ya, kayak dia kayak make HS Claw lah ibaratnya gitu. Nah kemudian dia bakal
Aktif skillnya itu stun 70% untuk 2 turn. Kalau dulu ini mungkin masih bagus, cuman sekarang entah kenapa ya di defense PvP itu udah gede resistnya gitu, karena udah ada trinket, udah ada void. Jadi untuk dapetin resist gede itu cukup gampang, dan untuk stun 70% kayaknya udah tertinggal banget gitu. Apalagi ini kan di aktif skillnya ya, jadi harus punya SP, sedangkan dia nggak ada normal skillnya, nggak ngasih SP yang ngasihnya HP. Kemudian untuk ini ultimate skillnya ini juga terlalu banyak embel-embel, dia bakal ngasih 25% defend down kalau si musuhnya kena stun. Kalau musuhnya nggak kena stun ya pasif ini nggak bakal aktif gitu. Jadi gue taruh dia di B ya, terlalu banyak embel-embel seperti yang water ini juga gitu. Kemudian nah ini primadona banget, yaitu Arthur Like. Ini yang wajib banget kalian pilih ketika hero kontrak sih, dan ketika ultimate evolution gratisnya juga lebih baik pilih Arthur yang Like. Karena mungkin kalau kalian salah ambil evolution ultimate-nya, dia bakal mungkin bisa di Evo 3 kalau kalian berjuang. Dan untuk shocknya 100% 1 turn. Kemudian increase critical hit damage atau nambah CD 50%. Jadi dia base CD-nya adalah 100%. Dan yang bagus adalah di ultimate skillnya atau puntur ini. Jadi kalian bisa bawa Arthur ini ke mana-mana. Kita bisa kalian taruh di attack kalian lah ketika dia udah ultimate skill atau ulti yang ketiga, barnya itu bakal ngasih puntur, walaupun ya cuman 70%, tapi itu udah bagus banget. Apalagi di ultimate skill dapat puntur itu udah bagus banget di awal permainan. Dan ini juga masih kepake di ending juga. Jadi untuk Arthur ini gua taruh di tier S. Nah, dan yang terakhir adalah Arthur yang tipe kegelapan ya. Ini tolong, ini si Arthurnya kenapa madep ke belakang ya? Sorry banget guys, ini kenapa lagi kagak bisa diklik. Alah kayaknya ini yang iseng banget nih yang desain dia. Ya udahlah. Oke, kita bahas tentang Arthur yang terakhir, Arthur yang dark. Arthur yang dark ini dia aggression AP dan kemudian dia sub. Nah, untuk Arthur dark ini sebenarnya bagusnya dia di defense PvP sih, dia untuk defense PvP. Cuman kayaknya untuk sub juga masih terbilang bisa banyak hero yang menggantikan dia. Cuman kalau mungkin di ultimate evolusinya dia juga kepake banget. Jadi ini sebenarnya 50-50 banget. Dia dapat like stalker, dia bakal nambah CR kalau attack like Astromon. Jadi kalau misalnya musuhnya like ya dia bagus gitu. Tapi kalau misalnya musuhnya Wood atau musuhnya Dark juga, jadi si ultimate skill ini nggak kepake, nggak bisa aktif. Jadi kalau yang Arthur tipe Dark ini gue sih masih ragu untuk naruh dia di tier S. Jadi gue taruh dia di tier A. Masih ya 50-50 lah, kalian bisa build bisa enggak ya. Jadi untuk kedua Astromon ini dengan berbagai tipenya, gue udah ambil kesimpulan untuk ini. Jadi ada 4 yang tipe yang tier S, ada 2 yang tier A, dan ada 4 yang tier B untuk Arthur dan Persephone. Dan kalau kalian nemu video ini dan kalian mau share nih ke teman kalian, alangkah baiknya kalian share juga videonya supaya mereka tahu nih. Jangan share SS-an ini aja, karena mereka nggak tahu ini ditaruh di tier S itu karena apa. Nanti takutnya ini kan untuk defense PvP, ini juga untuk defense PvP, ini untuk attack yang lain-lain. Takutnya mereka nggak kurang paham, jadi asal naruh misalnya ini dijadiin attacker atau ini juga nih jadiin attacker gitu. Jadi
langkah baiknya kalian share ini dan kalian share juga videonya supaya mereka ngerti penjelasannya. Dan sepertinya cukup dari tier list Astromon yang episode pertama tentang Persepone dan Arthur. Untuk episode keduanya mungkin gue bakal review 2 Astromon lagi sesuai yang ada di Astro Guide. Jadi ditunggu aja, semoga bisa cepat gue upload dan bisa semua yang ada di Astro Guide itu bisa masuk ke tier list ini. Jadi ini khusus yang bintang 5 ya. Nanti gue bakal bikin juga yang bintang 2, mungkin bintang 3 dan bintang 4. Jadi ditunggu aja video selanjutnya. Dan kalau misalnya video ini bermanfaat buat di-share ke teman kalian, monggo di-share, di-like dan komen aja kalian mau apa. Kalian mau request apa, kalian komen aja. Dan kalau misalnya ada yang kurang nggak serak gitu, kalian bisa diskusi di kolom komentar gitu. Dan sekian dari gua Rubah Jingga, salam Monster Super League.